Jika Hoki masih hidup, akankah sebuah keluh terucap dari mulut? Ah, andai hari itu aku tak pergi, mungkin sehari sebelum tanggal lahirku aku tak mati. Tidak, justru gunung ini yang cinta mati padamu. Ia ingin merengkuh sukma pengobar asa. Jiwa yang baginya menyerah adalah pantang. Karena manusia tak sepatutnya berhenti berjuang jika bukan alam yang menghentikan. Ada pesan dari Semeru. Setiap nafas adalah setiap langkah. Hidup terdiri dari seru dan haru menuju Mahameru. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Walaupun barusan intronya agak sedikit mellow, tapi kalau boleh jujur, sekarang tuh saya lagi excited banget. Karena sampai saat ini berasa nggak percaya aja kalau saya sudah menginjakan kaki di puncak yang saya yakin banyak orang memimpikannya, yaitu Gunung Semeru. Nah, kira-kira perjuangannya seperti apa untuk bisa sampai ke puncak yang memiliki julukan atap Pulau Jawa ini? Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, saya meminta support dari teman-teman untuk subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Dan sedikit bocoran aja, video trip Gunung Semeru ini akan saya bagi menjadi 4 part, yang dimana di setiap partnya akan banyak informasi yang akan saya sampaikan, terutama buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana tahapan untuk naik ke Gunung Semeru. Karena seperti yang kita ketahui, kalau naik ke Gunung Semeru ini lumayan agak banyak syarat dan tahapan yang harus kita penuhi. Kira-kira apa aja? Sabar, nanti kita akan bahas satu persatu. So, daripada berlama-lama, mending kita mulai saja perjalanannya yuk. Jadi perjalanan kali ini kita akan menggunakan armada kereta api. Mengingat perjalanan Bandung-Malang kan jaraknya lumayan jauh, lebih dari 800 km. Atau bisa menghabiskan waktu tempuh lebih dari 15 jam. Buat saya sendiri kalau dikasih pilihan antara naik bus dengan naik kereta, pasti akan lebih memilih naik kereta. Karena akan lebih nyaman dan leluasa untuk istirahat. Tapi kalau pengen lebih nyaman lagi, sebenarnya ada pilihan lain sih, yaitu naik pesawat. Cuma gak usah dibahas lah ya, itu malah cerita. 1 kali terbang dari Bandung ke Malang, ongkosnya bisa cukup untuk trip PP 2 orang ke Semeru. Parahnya lagi, jiwa gembel seperti kita ini tidak akan kehabisan akal untuk mencari ongkos yang paling murah, semurah-murahnya. Ya benar, jadi rute kita sekarang ini tidak akan langsung ke Malang, melainkan akan ke Surabaya terlebih dahulu. Itu semua untuk mensiasati agar ongkosnya lebih murah. Sebagai perbandingan aja ya teman-teman, kalau kita naik kereta dari Bandung langsung ke Malang, untuk kelas ekonomi yang paling murah yaitu kelas C, tiketnya sebesar Rp260.000. Sedangkan kalau ke Surabaya dulu bisa menghemat setengahnya. Dengan rincian, dari Bandung ke Surabaya kita naik kereta api Pasundan yang tiketnya Rp94.000. Sedangkan dari Surabaya ke Malang, kita naik kereta Jayabaya yaitu Rp35.000. Jadi kalau dijumlah, 94 tambah 35.000 yaitu Rp129.000. Dari 260 ke 129, lumayan bisa menghemat Rp131.000. Memang sih ada konsekuensi, yaitu akan menghabiskan waktu lebih lama. Kalau normalnya dari Bandung ke Malang kan bisa ditempuh dalam waktu 15-16 jam. Sedangkan kalau ke Surabaya dulu bisa 18-20 jam. Itu belum termasuk waktu tunggu sewaktu transit ya. Oh ya, saya belum mengenalin kalau tim yang berangkat sekarang ini berjumlah 8 orang, termasuk saya. Dan saya yakin kalian juga pasti tidak akan terlalu asing dari ketujuh teman saya ini, karena mereka semua sudah cukup sering juga ngetrip bareng saya. Tapi sebenarnya kita juga sudah janjian dengan salah satu teman kita dari Surabaya, yaitu ada 1 orang. Jadi total tim kita yang akan berangkat ke Semeru pada trip ini ada berjumlah 9 orang. Setelah menghabiskan waktu sekitar 16 jam di kereta, atau lebih tepatnya pada pukul 10 malam, akhirnya kita sampai di stasiun Gubeng, Surabaya.
Di sini kita akan transit sekitar 3 jam, sambil nunggu teman kita juga yang orang Surabaya tadi. Perkenalkan teman-teman, ini namanya Mas Hadi. Beliaulah yang akan menjadi guide kita pada pendakian ini. Barangkali ada teman-teman yang butuh pemandu wisata untuk area Jawa Timur, seperti misalnya Malang, Surabaya, dan sekitarnya. Teman-teman bisa langsung kontak beliau ya. Kurang lebih pada pukul 00.45, kita pun meluncur dari Surabaya untuk menuju Malang. Perjalanan ini akan kita tempuh selama kurang lebih 2 jam. Mungkin tidak banyak juga yang bisa kita ceritakan, karena selama perjalanan ini hanya kita manfaatkan untuk tidur. Dan setibanya di stasiun Malang, kita langsung mencari sebuah angkot untuk mengantarkan kita ke Pasar Tumpang. Yang dimana di Pasar Tumpang nanti kita baru akan menyewa mobil jeep untuk selanjutnya mengantarkan kita ke base camp Ranupani. Sesampainya di Pasar Tumpang, kita hanya berganti armada saja, yaitu dari angkot ke mobil jeep. Dan setelah itu kita langsung meluncur lagi untuk berangkat ke base camp Ranupani, yang waktu tempuhnya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kalau kita sih cuma sejaman ya, karena memang berangkatnya subuh, jadi kondisi lalu lintas juga masih sangat lancar jaya. Tapi kalau berangkat siang mah, saya yakin akan lebih dari 2 jam ya. Oh ya, daerah Tumpang ini bisa dibilang batas kota terakhir. Makanya biasa digunakan oleh teman-teman pendaki untuk membeli perlengkapan maupun logistik. Tapi kalau kita sih nggak perlu ya, karena sudah menyiapkan segala sesuatunya dari rumah sebelum berangkat. Jadi sampai sini sudah siap semuanya. Selain membeli logistik, biasanya di Pasar Tumpang tadi orang-orang akan membuat surat keterangan sehat dokter. Karena seperti yang kita ketahui, kalau salah satu syarat untuk bisa naik ke Gunung Semeru itu, harus ada surat keterangan sehat dari dokter yang dibuat maksimal 1 hari sebelum hari H. Sebenarnya di base camp Ranupani sendiri ada klinik sih. Cuma nggak kebayang aja kalau semua orang bikinnya di sana, antrinya bakal kayak gimana. Makanya saya mau sedikit berbagi tips nih buat kalian. Gimana caranya supaya bisa membuat surat dokter dari kota kita masing-masing. Kita sendiri melakukan pendakian ini tanggal 25 Juli 2019. Sementara kita berangkat dari Bandung, yaitu tanggal 24 jam 5 subuh. Yang jadi pertanyaan, kapan kita bikin surat dokternya? Kita bikin surat dokternya yaitu tanggal 24 jam 01.00 dini hari. Caranya yaitu kita cari klinik yang buka 24 jam. Atau kalau buat kalian para sultan mah, tinggal datang aja ke rumah sakit. IGD kan buka 24 jam tuh. Tapi biayanya minimal Rp100.000. Sementara kalau di klinik berkisar antara Rp20 sampai Rp25.000 saja. Sekitar pukul 5 pagi, kita sudah sampai di base camp Ranupani. Kondisinya masih sangat sepi, kalaupun ada teman-teman pendaki, mereka masih asik sleeping bagan di shelter. Kayaknya sih mereka yang baru turun, dan memilih untuk istirahat dulu sebelum pulang. Dan setelah selesai kita melaksanakan sholat subuh, Mas Hadi pun mengajak kita untuk mampir dulu ke Danau Regulo atau Ranu Regulo. Begini enaknya kalau kita gerak ke situ ya teman-teman, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan.
Sesampainya di danau, kita langsung disambut dengan udara dingin yang mencapai di angka 1 derajat Celcius. Untuk kita yang biasa berada di suhu ruangan normal berkisar 25-30 derajat, ketika dikasih suhu segini ya jelas menggigil ya. Hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 5:54 kita berada di ketinggian 1991 mdpl 1,5 derajat Celcius. Lagi ada di Ranur Regulo. Setelah selesai registrasi ulang, kita diarahkan ke sebuah ruangan untuk mengikuti briefing. Di sini petugas atau biasa disebut saver, yaitu kepanjangan dari sahabat volunteer Semeru, akan memaparkan seperti kondisi di lapangan, larangan yang berlaku, serta sejumlah panduan mendaki secara lebih rinci. Ini ada tulisan ada di Kalimati, nanti ada pohon yang ditutup putih atau ditutup springlet. Ini jangan sampai melibatkan dari sekitar ini. Terus ada di Kalimati, ini untuk pengambilan air satu-satunya sumber yang ada di Kalimati adalah sumber mana. Nah, ini sudah kemungkinan kurang lebih 1 kilo. Sekitar pukul 9:04, kita melakukan doa bersama yang menandakan bahwa pendakian kita akan segera dimulai. Dan juga semoga kita selalu diberi kehati-hatian ya. Berdoa kita silakan. Morning! Adventure! Pada trek awal ini jalannya masih tergolong enak ya, karena masih cenderung datar, serta sudah dipasang paving block juga. Oh ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, kalau syarat pendakian ke Gunung Semeru ini agak ribet ya, kalau buat teman-teman yang belum terbiasa. Tapi sebenarnya itu bukan untuk mempersulit sih, justru untuk mempermudah agar pendakian kita bisa nyaman. Mungkin saya akan ngasih sedikit gambaran bagaimana tata cara untuk registrasi online ke Gunung Semeru. Supaya teman-teman yang masih bingung biar ada sedikit gambaran. Kalau kalian yang sudah pernah ke Semeru mah silahkan di skip aja ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah rencanakan sematang mungkin kapan kalian akan berangkat. Jika kalian sudah mendapatkan tanggal yang pasti, baru berangkat mengunjungi website resmi TNBTS di https://bookingsemeru.bromotenggersemeru.org. Nah, di sana kalian cek apakah kuotanya masih tersedia atau tidak. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau kuota pendakian ke Gunung Semeru ini dibatasi hanya 600 orang per hari melalui pintu masuk Ranupani. Sebelum kalian melakukan registrasi, pastikan dulu teman-teman membaca semua SOP yang ada, agar nantinya berjalan lancar. Jangan sampai teman-teman lupa, yaitu tidak membawa barang yang seharusnya dibawa, dan malah membawa barang-barang yang tidak diizinkan dibawa ke sini. Kalau kalian membaca semua SOP dan mengikuti alurnya, saya yakin tidak akan bingung kok. Intinya cuma satu, jangan malas membaca. Menurut saya perjalanan menuju pos 1 ini masih terbilang landai. Kalau khusus sekali ada tanjakan, bukan tanjakan yang benar-benar ekstrim ya. Tapi karena jarak yang lumayan panjang, tetap aja bikin tenaga kita terkuras. Tapi kita enjoy kok, apalagi jalannya dari tadi memang sudah jalan berpaving.
walau sesekali kadang menghilang karena rusak termakan usia. Setelah kita jalan sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 1. Dan kita pun memutuskan untuk istirahat dulu di sini, karena memang sedari tadi kita belum ada istirahatnya. Kalau kita istirahat, rasanya kurang afdol kalau tidak mencicipi buah semangka Semeru ini. By the way, bukan semangkanya yang ditanam di Gunung Semeru ya. Maksudnya buah semangka yang dijajakan di trek Gunung Semeru. Dan karena durasi videonya sudah lebih dari 15 menit, maka selanjutnya akan kita lanjut di part 2 ya. Ya biar nggak terlalu boring aja sih kalau durasi videonya kepanjangan. Jadi part 1 dan part 2-nya akan saya upload berbarengan. Habis itu akan saya jeda dulu, dan nanti part 3 sama part 4-nya insya Allah akan saya upload berbarengan juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada informasi yang kurang akurat. Kalau mau mengkoreksinya, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Habis ini lanjut part 2 ya. Bye.